Tetap record. Oke, Pak Tony, sebentar. Saya tak keluar dulu. Ini karena udah muncul. Admit, bentar. Pak Tony ya, sebentar. Pak Tony. Bentar, udah tak buka ya. Kalau nggak salah, bentar udah tak buka. Udah, Pak Tony Lim. Bentar. Tony. Nah, Tony Lim. Oke, Pak Tony Lim juga udah saya allow record. Silahkan Pak, kalau mau di record. Oke, sih Pak Tony udah nge-record. Oke, karena sudah cukup banyak ya, bisa dimulai kali ya. Oke, monggo Pak Koko, silahkan. Ya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Jessica dan Mbak Kali yang sudah memfasilitasi. Jadi seperti yang tadi saya bilang, psikologi dan money management itu sebenarnya bukan expertise saya gitu ya, karena ya mungkin perlu kekhususan ilmu untuk belajar tentang psikologi ini, tapi saya hanya akan sharing tentang apa yang saya tahu, apa sih sebenarnya yang terjadi di market, bagaimana sih psikologi trader dan orang-orang atau perilaku pasar gitu. Kemudian bagaimana tentang money management yang berlaku secara teori dan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan. Asumsinya ini sudah teman-teman sudah ngikutin mindset yang pernah saya bagikan di sebelum-sebelumnya ya, bahwa kita harus memperlakukan trading sebagai bisnis dan segala macam. Asumsinya itu udah lewat, jadi kita sudah mulai masuk ke aktivitas trading itu sendiri. Pertama, tetap untuk dasar ini saya akan pakai dari Elder karena bagaimanapun pendekatan 3M-nya Elder itu banyak dipakai oleh trader di seluruh dunia. Jadi Elder selalu bilang success trading depends on 3M, mind, method, and money. Beginners focus on analysis, but professional operate in three-dimensional space. Bahwa untuk jadi trader yang sukses sebenarnya memang perlu tiga-tiganya itu. Jadi kita tidak hanya fokus di satu, dianalisis saja, tetapi kita harus mampu menguasai tiga-tiganya. Problemnya adalah untuk pemula memang mereka selalu fokusnya di analisis, mereka selalu fokusnya di metode. Alasannya simpel sih. Kenapa? Karena pertama itu mudah dipelajari, baik fundamental maupun teknikal itu relatif lebih mudah dipelajari. Kedua, karena metode money itu mind dan money itu, psikologi trading dan money management itu bagi mereka itu tidak terukur, susah terukur. Kalau misalkan belajar analisis, mungkin udah terukur gitu. Oh, jadi tadinya tidak tahu moving average, sekarang jadi tahu moving average. Jadi tadinya tidak tahu time frame itu stokastik, jadi tahu. Jadi tadinya tidak tahu buaya, aligator trading, sekarang jadi tahu. Itu mungkin lebih mudah dicapai. Tapi kalau psikologi, itu kan sebenarnya sebuah proses yang berjalan terus-menerus gitu kan. Nah, itu makanya orang cenderung aku mau fokus belajar di analisa saja. Padahal dua yang lain, metode dan money management itu juga penting. Meskipun ya kalau misalkan kita lihat money management, meskipun banyak yang bilang tidak terukur ilmunya, tapi pada akhirnya itu terukur di pertumbuhan equity kita gitu. Nah, itu yang seringkali tidak diindahkan oleh para pemula yang baru mulai terjun di dunia saham. Jadi sebaiknya ketika misalkan mulai trading, ya tiga-tiganya dipelajari. Gimana caranya? Ya untuk yang metode belajar analisa, untuk yang mind, ya coba mulai dulu kenali diri sendiri gitu. Money management ya relatif sebenarnya
bisa dipelajari, tapi praktiknya mungkin relatif akan perlu banyak adaptasi. Nah, metode atau analisa teknikal asumsi sudah bisa, dan beberapa kali sudah juga sharing dengan metode yang berbeda. Kemarin ada yang MA, kemarin ada juga yang super resisten dan segala macam, relatif sudah. Psikologi sama money management kan belum. Jadi sekarang saya mau sharing tentang psikologi trading yang saya tahu ya. Balik lagi, ini adalah dari pengalaman, jadi bukan berdasarkan teori. Saya bukan orang psikolog, jadi apa yang saya sampaikan basically apa yang saya alami dan saya lihat di market. Pertama, saya selalu bilang IDX is my Disneyland. Mungkin kita coba rubah jadi Dufan lah gitu. Sama-sama seorang trader ketika mereka join ke saham, mereka itu seperti kayak masuk ke dunia fantasi. Baik fantasi secara umum ataupun ya dunia fantasi sebuah wahana senang-senang gitu ya. Fantasinya, banyak orang berpikir ketika mereka terjun ke trading itu mereka berharap akan kaya secara instan. Mereka akan, gampang ya, teman gue itu tiap hari dapat saham ARA misalkan. Oh enak ya. Pencet cuan gitu. Pencet cuan gitu. Oh enak ya, tiap teman gue kemarin baru masukin duit 10 juta, sekarang udah jadi 12 juta misalkan. Oh gue juga mau ikutan. Mereka terjebak pada fantasi itu gitu loh. Mereka terjebak pada fantasi, trading ini, saham ini bisa bikin gue kaya dengan cepat. Kayaknya benar. Dengan cepatnya itu yang agak miss sebenarnya. Makanya saya bilang mereka masuk ke dunia fantasi yang mereka ciptakan sendiri. Kedua, ketika masuk ke trading, ke saham, ya memang kita kayak masuk ke dunia fantasi. Di dunia fantasi itu banyak sekali wahana dengan tingkat emosional yang berbeda gitu kan. Ada yang kora-kora dengan level yang bisa yang ngaduk-ngaduk hati, ngaduk-ngaduk jantung, bikin lemes dan segala macam gitu. Tapi ada juga yang bisa menikmati kora-kora. Apakah kita memaksakan diri kita untuk bisa menikmati kora-kora sama halnya dengan banyak orang yang bisa menikmati kora-kora? Untuk pertama kali kita datang ke Dufan, mungkin belum saatnya kita bisa menikmati kora-kora. Orang yang sudah bisa menikmati kora-kora memang mungkin yang sudah pengalaman, sudah nyoba berkali-kali gitu kan. Sama halnya ketika misalkan kita masuk ke saham gitu. Masuk ke saham tiba-tiba tradingnya real. Yang ya naik turunnya kayak gitu, atau NV yang dari air kanan jadi merah dalam gitu kan. Ada trader yang bisa menikmati trading di NV karena mungkin ya dia sudah pengalaman trading di saham-saham seperti NV. Dia mungkin sudah sering bolak-balik trading NV, dia sudah kenal karakter NV. Tapi ketika kita misalkan belum punya pengalaman sama sekali, ya bisa jadi kita akan muntah-muntah ketika kita trading NV gitu. Nah, makanya pengenalan diri, pengenalan emosi, pengenalan karakter diri dan segala macam itu menurut saya penting dilakukan di awal gitu. Itu salah satu tahapan awal psikologi trading sih. Tahu siapa diri kita, tahu wahana apa yang saat ini cocok dan nyaman buat kita. Kalau misalkan kora-kora belum cocok, ya sudah bom-bom kar aja dulu gitu. Bom-bom kar atau istana boneka lah gitu. Yang penting ya sudah nikmati dulu. Awal ini istana boneka awalnya menjemukan, ya sudah kita tahu dulu ternyata yang penting awalnya kita tahu di Dufan ada istana boneka, di Dufan ada kora-kora, di Dufan ada halilintar. Nanti suatu saat targetku nyoba itu kayak gitu. Sama di saham juga kayak gitu kan. Awalnya ya sudah yang penting kita datang ke Dufan, tahu dulu Dufan kayak gimana, ada wahana apa saja, kemudian tahap awal pilih dulu saham-saham yang sesuai dengan tingkat psikologis kita, dengan kemampuan kita, dengan tingkat resiko kita. Kalau misalkan
begitu pertama kali masuk Dufan langsung nyobain kora-kora, ya turun dari kora-kora muntah-muntah, habis itu nggak mau ke Dufan lagi gitu loh. Padahal masih banyak wahana yang mungkin tidak se-ekstrim kora-kora, tapi juga memberikan excitement yang sama. Gitu. Itu sih. Itu pembuka saja. Jadi terlepas yang pertama ya kita harus melepaskan kita dari fantasi bahwa saham itu bisa memberikan kaya secara instan, tapi kita hanya berhenti pada saham itu bisa bikin kita kaya, tapi perlu proses. Jangan pernah berharap sesuatu yang instan dan segala macam. Kita nikmati aja prosesnya. Kita cobain wahananya satu-satu sampai suatu saat sudah kita bisa menikmati semua wahana itu dengan tenang, dengan nyaman dan segala macam tanpa takut menaiki itu semua. Kedua, saya pengen bilang, menurut saya trading tanpa emosi itu agak bullshit menurut saya. Agak bullshit. Trading tanpa emosi itu adalah menurut saya sesuatu yang sangat susah dirubah. Oke, sekarang sudah ada automatic trading, sudah ada mekanisme stop loss automatic, order robot dan segala macam. Tapi tetap ada emosional yang akan terlibat di sana. Proses pembelian, proses pemasangan order baik bid maupun sell, proses pemasangan trailing stop, sampai akhirnya proses ketika kita menerima realisasi profit itu pasti akan ada emosi. Bullshit kalau ada orang yang bilang, gue nggak seneng ketika trailing stop gue kena dan gue akhirnya terhindar dari kerugian misalkan. Bullshit kalau ada, pasti dia akan ngerasa senang, ternyata ada berhasil. Itu kan sudah melibatkan emosi. Kalau misalkan dia misalkan rugi, gue rugi, tapi rugi gue terbatas. Apakah dia nggak sedih? Pasti ada sedihnya, meskipun sedikit. Jadi, kalau benar-benar tanpa emosi, menurut gue itu agak-agak di awang-awang gitu ya. Dan problemnya adalah nggak ada salahnya kita trading dengan emosi, itu nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Yang terpenting itu adalah psikologi trading itu bukan bagaimana kita benar-benar menghilangkan semua emosi itu dari trading kita. Psikologi trading itu adalah bagaimana kita mengkonten menjaga emosi itu biar tidak merusak trading kita. Emosi boleh ada, tapi gimana caranya emosi itu kita maintain hingga tidak mempengaruhi, tidak merusak trading kita gitu. Senang dapat cuan itu manusiawi. Rugi sedih karena baru cut loss sangat normal gitu. Dan itu ya sudah, yang penting adalah gimana kita caranya menjaga diri kita dari euforia ketika menerima profit dan gimana caranya menyenangkan diri kita ketika kita sedih setelah cut loss gitu. Itu. Jadi nggak ada, kalau menurut gue ya, nggak ada yang benar-benar bisa purely 100% tanpa emosi gitu. Even let's say Bagali trading forex yang pakai robot tinggal sell, tinggal pay, pasti ada senangnya ketika misalkan 1 menit cuma 200 juta. Itu kan emosi juga gitu. Nggak ada lempeng aja nerima duit udah gitu. 200 USD lempeng aja nggak ada. Orang terima duit itu pasti senang. Orang kehilangan duit pasti sedih gitu kan. Kalau bukan emosi itu apa namanya gitu kan. Gitu. Jadi itu juga yang pengen gue tekankan. Jadi trading itu pasti akan melibatkan emosi dan itu tidak ada yang salah, tidak yang perlu disesali dari itu. Yang terpenting adalah gimana caranya kita mengatur emosi kita agar selaras dengan tujuan trading kita gitu. Agar gimana tidak menghambat trading kita, agar gimana caranya ya kita bisa sukses trading. Nah, ini perilaku trader yang gue lihat di pasar ya. Yang pertama ada anchoring. Anchoring itu terjebak masa lalu, sehingga dia terjebak masa lalu sehingga dia susah untuk mengambil keputusan. Contoh, gue dulu beli tele misalkan. Gue beli tele di 67.
profit 100% di 130-an. Sekarang harga tele, misalkan suatu saat harga tele 200. Ah, gue kan dulu belinya di 67, masa gue harus beli tele di 200? Kan mahal dong, Murat. Padahal mungkin pada saat itu 200 itu adalah harga murahnya tele karena mungkin prospeknya lebih jauh gitu. Sekarang misalkan beli Antam di 535. Oh, kayak mahal. Kemarin minggu lalu gue baru beli Antam di 500. Masa gue harus sekarang harus beli Antam di 540 misalkan. Nah, itu anchoring gitu loh. Jadi orang terjebak masa lalu sudah pernah profit di harga sekian, di harga yang lebih rendah, kemudian dia quote unquote ya dalam hatinya itu agak ragu untuk beli di harga yang lebih tinggi. Saya. Padahal pada saat itu bisa jadi prospeknya juga justru lebih tinggi gitu loh. Bisa jadi misalkan ya sudah ketika misalkan dia breakout di harga yang lebih tinggi, bisa jadi dia akan naik lebih tinggi. Makanya ada strategi buy high sell higher gitu kan, kayak gitu. Tapi itu pasti terjadi sih di semua trader pasti mengalami hal-hal ini. Oh, gue dulu pernah beli saham A di harga sekian, masa gue harus beli di harga yang lebih tinggi gitu. Padahal ya that's trading. Ketika trading berjalan dengan uptrend, ya pasti suatu saat kita akan beli di harga yang lebih tinggi. Itu anchoring. Kedua, choice paralysis. Choice paralysis itu bingung karena kebanyakan. Di grup misalkan gue bilang KLBF, Waton, bla 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 bla. Erik bilang Antam. Mbak Gali bilang USBP, yang lain bilang apa, Eko bilang apa lagi dan segala macam. Saking banyaknya, akhirnya bingung gitu. Bingung mana yang harus gue pilih. Terlebih ketika misalkan dia berada di depan running trade, yang muncul di layar beda lagi. Makin bingung dia. Saking bingungnya akhirnya bingung. Dia mau ngambil keputusan mau beli yang mana gitu. Karena dia bingung ngambil keputusan, dia lama dalam mengambil keputusan, akhirnya dia memutuskan beli saham, harganya udah kemana-mana. Nyangkutlah dia. Itu yakin banyak terjadi juga di trader, di teman-teman gitu. Itu namanya choice paralysis. Ini confirmation bias. Ini terjadi. Cari pembenaran sampai ketemu itu terjadi. Baik sahamnya naik ataupun baik sahamnya turun. Terlebih kalau sahamnya turun gitu. Sahamnya naik, oh hari ini saham ini naik kenapa ya? Kok bisa naik banyak ya? Biasanya orang yang ketinggalan itu kayak gitu tuh. Dia cari dia nggak rela, dia nggak ikutan saham itu, kemudian cari pembenaran. Oh ini sahamnya naik kenapa ya? Oh ada berita apa ya? Kenapa sahamnya bisa naik dan segala macam. Lebih parah ketika dia beli saham kemudian harganya turun, dia akan cari confirmation bias tuh. Cari orang, oh ini sebaiknya gue cut loss atau gue hold. Kalau misalkan ada orang yang ditanya bilang cut loss, dia akan nyari lagi orang. Gue cut loss atau hold, sampai dia ketemu orang yang sesuai dengan pemikirannya. Misalkan dia udah mikir untuk hold, sampai dia ketemu orang yang mikir hold. Baru dia akan pakai, ketika dia udah ketemu orang yang sama, dia akan pakai, oh si A bilang hold kok, oh, berarti gue bisa hold dong. Kayak gitu. Yang terjadi, ya bisa jadi makin dalam dan segala macam. Confirmation bias. Kemudian hot the hand fallacy, ya kayak tadi yang di awal cerita. Overconfident karena profit. Kan kadang ada yang namanya beginner's luck gitu ya. Beginner's luck itu sering terjadi juga. Ya kayak kita misalkan datang ke kasino di Las Vegas misalkan. Awal-awal bisa jadi memang dikasih kesempatan profit. Biar suatu saat, biar pada akhirnya kita lengah, kemudian modalnya tiba-tiba habis aja karena saking confident-nya, kemudian gambling seluruh modal yang dipunya gitu. Kalau di bursa kan memang tidak ada yang direct kayak gitu ya, tidak bisa diatur kayak gitu. Kalau misalkan kita main roulette atau apapun kan bisa diatur langsung, oh si A dikasih terus profit biar nanti dia merasa jago, kemudian pada akhirnya dia mempertaruhkan semua uangnya, baru setelah itu diambil alih sama bandar dan dia menangis karena habis modal gitu kan. Tapi kalau di pasar modal kan tidak directly kayak gitu, tapi banyak terjadi juga beginner's luck yang awal-awal dia profit terus tuh, strike.
5 kali profit, 5 kali trading, 5 kali profit, 6 kali trading, 6 kali profit. Meskipun tradingnya itu ikut-ikutan aja gitu, ikut-ikutan aja. Oh, si A ngomong A, beli A. Si A ngomong B, beli B, dan segala macam terus. Pada akhirnya, dia saking confident-nya, yang tadinya misalkan dia cuma trading 10 juta, oh, confident nih, si A ngasih aku 5 kali benar terus. Di ke-6, itu dia all in. Ternyata salah. Ya udah. Itu juga terkait dengan gambler's fallacy yang tadi sebenarnya. Kayak tadi, oh ini udah 5 kali benar, pasti selanjutnya benar. Atau bisa jadi pada saham yang, oh ini udah 7 kali candle-nya merah. Harusnya besok kemungkinan rebound nih. Dia mempertaruhkan pada sesuatu yang belum terkonfirmasi. Karena berpikir, oh sesuatu itu sudah terjadi berulang-ulang, maka kemungkinan bisa jadi terjadi hal yang sama atau bisa jadi justru terjadi hal yang sebaliknya. Sudah 5 kali merah, ya sudah, besoknya kemungkinan hijau. Makanya dia mulai beli, padahal belum ada konfirmasi. Sama aja, kalau misalkan sudah 5 kali hijau, oh ada kemungkinan turun nih, padahal belum ada sinyal sell, dia udah jual duluan. Nah, kayak gitu, gambler's fallacy. Jadi dia bertaruh pada sesuatu yang belum terkonfirmasi. BTPS waktu turun banyak itu mungkin orang banyak yang nyangkut karena berpikir BTPS sudah turun candle merah 5 hari, bisa aja rebound nih, padahal belum ada konfirmasi, ya sudah akhirnya pada nyangkut di BTPS kan, pada saat awal-awal turun. Kayak gitu contohnya. Bandwagon effect ini kayak, ya yang lain pada beli ini, masa gue nggak beli sih? Di grup banyak yang bilang, oh gue cuan ini, cuan ini, cuan ini. Dia kayak ngerasa, oh gue kalau nggak punya saham itu, kayaknya gue outcast deh, orang kayak orang lain gitu kan. Akhirnya ikut-ikutan beli ya. Dia belinya di harga yang beda dengan orang-orang. Ketika orang-orang udah jualan, dia masih belum profit, ya akhirnya nyangkut ya itu. Jadi kayak FOMO, tapi ya kayak gitu. Dia mirip-mirip FOMO, cuma bedanya FOMO itu bisa jadi di awal, tapi kalau bandwagon effect, umurnya pada saat pertengahan atau akhir. Justru ketika orang melihat cerita orang-orang, oh gue punya saham ini naik, yang lain cerita yang sama, gue beli saham ini di harga sekian, oh naik, akhirnya ya udah, dia kemudian ikut-ikutan, nyangkut gitu. Itu beberapa perilaku yang gue perhatikan ya, banyak terjadi kayak gitu. Awal-awal ya mungkin itu terjadi sama semua orang, tapi seharusnya sudah mulai belajar sendiri. Nah, kalau menurut gue faktor yang pengaruh terhadap tadi psikologis dan segala macam itu ada 4, ya minimal 4, bisa jadi ada tambahan. Yang pertama adalah money. Uang itu pasti ya the root of all evil. Duit itu pasti pengaruh banyak. Kemudian noise itu bisa mempengaruhi judgment, bisa mempengaruhi logik dan segala macam gitu. Tadinya kita tidak mau beli saham A, tapi karena banyak orang yang ngomongin saham A, kita jadi terpengaruh untuk beli saham A. Dan akhirnya nyangkut. Nah, skill ini juga pengaruh terhadap psikologis, karena umumnya psikologis kita terganggu ketika kita tidak punya rasa percaya diri terhadap kemampuan kita. Itu problemnya. Contoh Erik lah. Erik itu orang yang punya rasa percaya diri yang tinggi. Dia mau berhalusinasi sebebas dia. Meskipun orang-orang pada bilang ngapain lo halusinasi kayak gitu, tapi ya udah dia udah pede dengan metode halusinasi dia, ya udah don't care gitu. Orang kalau sudah yakin terhadap skill-nya, sudah yakin terhadap kemampuannya, ya confident aja, terserah masalah orang lain menganggap itu sesuatu yang aneh dan segala macam, ya sudah. Saya misalkan pakai MA, aku confident kok pakai trading pakai MA, orang lain bilang, ngapain sih cuma pakai MA, sesimpel itu, ya bagi gue profitable, why not gitu loh. Kemudian experience itu ya balik lagi, orang yang sudah berpengalaman kayak tadi, orang yang sudah terbiasa naik kora-kora, ya pasti ketika dia naik kora-kora, dia akan nyantai-nyantai saja. Dia akan merasakan excitement, tapi di sisi lain dia tidak akan sebegitu merasa takut menghadapi kora-kora itu. Gitu. Pertama tadi ya, money. Money itu akar permasalahannya di mana sih? Salah satunya ya kita karena trading pakai hot money, pakai trading pakai duit yang
ya duit buat bayar SPP dipakai dulu buat trading karena SPP gue kan masih dibayar 6 bulan lagi. Gue masukin saham dulu lah. Kalau teman gue sebulan bisa cuma 20%. Berarti kan 6 bulan gue masih dapat minimal 60%. Untung dong gue. Duit SPP yang tadinya dipersiapkan untuk bayar SPP 6 bulan kemudian, dimasukin saham, ternyata nyangkut. Dibeliin era ini SPP kuliahnya. Ya, gitu. Ya. Itu pasti akan ketika kita menggunakan uang yang panas gitu, bukan idle money, itu pasti akan mempengaruhi psikologis kita. Kita akan merasa takut, merasa deg-degan, pasti kan nggak akan nyaman, pasti akan selalu monitor nih, duit gue gimana, duit gue gimana, duit gue gimana. Dan ketika misalkan terjadi sesuatu yang berlawan dengan prediksi kita pasti akan susah cut loss. Kenapa? Karena kita takut kehilangan duit itu. Tadinya mau bayar SPP misalkan 10 juta, dimasukkan 10 juta. Turun rugi 1 juta. Dia nggak rela tuh kehilangan duit 1 juta. Karena pasti dia mikir, seharusnya gue punya duit 10 juta buat bayar SPP. Sekarang gue cuma punya 9 juta. Gue harus cari 1 juta dari mana? Pasti dia akan mikir kayak gitu. Itu yang bikin ya psikologinya pasti akan berpengaruh. Solusinya gimana? Ya mau nggak mau harus pakai idle money. Idle money itu bukan berarti uang yang bisa kita hilang-hilangan tanpa emosi ya. Balik lagi gue nggak pernah berpikiran bahwa pasti kita nggak akan, misalkan gue punya idle money 100 juta. Gue kalau 100 juta hilang nggak apa-apa. Bukan berarti kita bisa dengan seenaknya trading serampangan karena merasa bahwa kehilangan duit 100 juta itu nggak akan berpengaruh apa-apa sama kita. Bukan gitu maksudnya. Tapi idle money itu tetap kita jaga sedemikian rupa biar tidak hilang. Tapi kalaupun sudah kita jaga sedemikian rupa, pada akhirnya tetap hilang, tidak akan ngaruh apa-apa terhadap kehidupan kita. Gitu. Kalau misalkan tadi 10 juta hilang, tapi itu idle money bukan buat uang SPP, ya 10 juta hilang pun kita masih bisa bayar SPP, kita masih bisa makan, kita masih bisa traktir pacar dan segala macam gitu loh. Idle money itu bukan sesuatu yang ya sudah hilang karena gue sudah ngerasa nggak masalah kok hilang ya gue trading sembarangan masuk ke real 100 juta gitu. Iya nggak gitu juga. Gitu. Idle money, tapi tetap kita harus maintain. Itu ya. Jadi jangan, kalau misalkan psikologi kita terganggu idle money dengan hot money, ya mau nggak mau kita harus pakai idle money biar psikologinya aman. Kedua adalah overtrade. Overtrade ini ya kayak tadi, saking mungkin pasar lagi enak, kayak hari ini lah. Hari ini lagi enak, banyak yang mining, banyak yang main. Cuan di Adaro, dia loncat dihantam. Selesai dihantam, pegas dan segala macam. Pada akhirnya, dia akan overtrade karena umumnya dia nggak punya target. Target gue berapa sih? Target profit gue berapa sih? Kedua, yang jadi masalah adalah kalau misalkan dia salah sizing trading. Overtrade ini bisa jadi jumlah transaksi, bisa jadi jumlah alokasi. Entah dia berkali-kali trading atau dia trading yang melebihi uang dia, pakai margin dan segala macam. Itu. Jadi overtrade kayak gitu. Nah, menurut gue solusinya ya set target. Set target kita misalkan trading, kalau misalkan seorang scalper, ya sudah trading per harinya targetnya berapa? Minimal ya. Misalkan ya sudah, gue tradingnya target harian 2 juta atau 3 juta atau 500 ribu lah. Once sudah tercapai target itu, ya sudah, sebenarnya kita nggak perlu lagi trading itu. Tinggal nonton drama Korea aja atau balik kerja lagi, udah selesai, that's it. Kedua, seringkali orang overtrade karena nggak tahu tuh allocation sizing. Dia nggak ngerti gimana cara ngatur duitnya dan segala macam. Mau nggak mau, ya belajar untuk misalkan punya target tadi, target 2 juta satu hari. 2 juta ini bisa gue capai dengan modal berapa? Kalau misalkan gue bagi menjadi 2 saham atau 3 saham atau berapa kali transaksi, di masing-masing transaksi gue harus naruh duit berapa. Itu sebenarnya itu harusnya sudah terprogram ya. Kalau misalkan kalau kita kalau kayak
Mbak Gali mungkin itu sudah di awang-awang gitu loh, sudah bisa mikir secara cepat. Oh, gue mau trading 100 juta di Antam misalkan, berarti gue harus ambil di 525 sekian, 520 sekian, 515 sekian, 530 sekian misalkan. Itu karena sudah pengalaman, mungkin sudah bisa ngitung kayak gitu di awang-awang tanpa catatan dan segala macam. Tapi kalau misalkan orang yang baru mulai mungkin perlu mendokumentasikan itu gitu, bahwa hari ini gue mau beli ini, pada saat mau eksekusi ya udah gue beli, oh gue punya duit 100 juta, mau gue masukin Antam 25 juta, mau gue masukin Adaro 50 juta dan segala macam. Kayak gitu. Allocation sizing itu penting. Kedua, margin. Orang seringkali deg-degan trading karena dia pakai margin. Margin itu bagus ya, tapi bisa jadi bumerang ketika tidak tahu kapan digunakan dan bagaimana menggunakannya. Pakai margin di market yang bearish bisa, tapi apakah itu reasonable? Belum tentu kalau skillnya belum mumpuni gitu. Jadi kalau margin, yang jelas kita harus belajar bagaimana cara memanfaatkan margin itu dan kapan menggunakan margin itu. Margin itu adalah leverage yang bisa kita gunakan untuk mendongkrak pertumbuhan equity kita. Ketika misalkan kita yakin kemarin misalkan kita yakin hari ini mining akan naik, kita yakin Adaro akan naik, kita yakin Antam akan naik, nggak ada salahnya kita margin di situ. Asalkan once pergerakannya tidak sesuai dengan keyakinan kita, ya cepat-cepat keluar. Jangan berharap, oh nanti masih akan bagus kok dengan margin yang tetap berjalan. Jangan kayak gitu. Margin itu bagus, asal digunakan dengan tepat, dan waktu penggunaannya juga tepat. Bagi saya, justru saya orang yang tidak anti margin, dan saya menyarankan orang yang sudah pengalaman untuk pakai margin, tapi yang pemula, ya jangan dulu lah. Gitu. Ini soal uang, fokus on loss itu juga pasti terjadi di trader pemula misalkan. Jadi orang ketika floating loss, dia fokusnya pada duit yang hilang. Oh, gue loss 1 juta di Antam misalkan. Dia cuma fokus di 1 juta. Padahal mungkin equity-nya dari awal tahun sudah tumbuh, dari awal bulan mungkin sudah tumbuh gitu. Nah, seharusnya yang diperhatikan itu adalah equity kita, bukan loss per trade-nya. Bisa jadi kita trading itu hari ini misalkan, dari 5 kali trading, ada 3 profit, ada 2 floating loss. Selama equity kita tumbuh, masih tumbuh dari kemarin, dari hari Rebo, ya harusnya kita nggak ada masalah untuk cut loss. Ngapain gitu? Kita mikirin loss di 2 saham itu. Toh equity kita tumbuh. Orang mikir, oh kan harusnya kalau misalkan itu nggak gue cut loss, equity kita bisa equity gue bisa lebih gede. Taunya di mana? Apakah kita yakin Senin harga yang kita hold itu masih akan naik di tengah kondisi weekend? Ada 2 hari yang yang kita nggak bisa ngapa-ngapain, plus nanti malam banyak data penting di Amerika yang akan keluar, yang ya pasti akan mempengaruhi market dan baru kita akan tahu reaksi market itu di hari Senin. Kalau bagus ya alhamdulillah, kalau jelek ya berarti kan kemungkinan kita justru equity kita akan terseret lebih dalam gitu kan. Problemnya kita punya portofolio kan gitu. Portofolio itu kan menganut law of average law of average lah bilangnya, hukum rata-rata gitu ya. Pertumbuhan equity kita itu kan akan selalu dipengaruhi oleh saham yang performansinya jelek. Percuma aja kita misalkan tradingnya profitable, tapi ada 2 atau 3 saham yang tiap hari turun, ya pertumbuhan equity kita nggak akan sebagus kalau misalkan kita tidak punya 2 saham itu gitu. Jadi pentingnya pengelolaan portofolio, pentingnya cut loss di situ.
kalau misalkan kita nge-swing punya saham kayak gitu, ada saham yang loss dan segala macam, ya portofolio kita, pertumbuhan portofolio kita akan selalu dipengaruhi oleh saham yang loss itu. Itu tentang fokus on loss gitu ya. Jadi sebaiknya ya pokoknya di equity, jangan di loss per trade-nya. Kemudian ini juga comparing, gue hari ini cuan 1 juta, teman gue cuan 2 juta, teman gue cuan 3 juta. Padahal 1 jutamu itu ya, sering gue bilang itu adalah mimpi bagi orang yang hari ini cut loss 500.000 atau bahkan 1 juta gitu. Itu jangan, kalau mau compare ya compare lah sama yang cut loss, jangan compare sama, apalagi compare sama Mbak Gali itu yang 1 menit cuan 2 juta, tinggal kaki Excel, jangan compare itu. Ada masanya kalian akan seperti itu, ada, tapi mungkin bukan sekarang. Mungkin coba tanyalah pengalaman Mbak Gali udah berapa tahun, ada masanya kayak gitu. Jangan berharap kita kayak Mbak Galih tapi tanpa mau melalui proses yang sudah Mbak Galih lalui gitu. Kita kan cuma taunya Mbak Galih yang udah jadi. Mbak Galih dulu yang belum jadi kayak gimana kan kita nggak tahu. Berapa kali cut loss yang dialami, berapa kali yang kerugian yang dia derita, itu kan kita nggak tahu. Kita taunya Mbak Galih sekarang aja sebut saham A naik, sebut saham B naik gitu kan. Gitu. Kuncinya ya YPC aja udah, yang penting cuan. Apa yang gue terima ya sudah, itu rezeki gue udah selesai. Kalau misalkan kita ngerasa seharusnya bisa lebih cuan gede karena teman-teman yang lain cuan gede, ya itu bahan evaluasi kita, bahan evaluasi mana sih yang masih kurang di gue, apakah keputusan beli gue yang kadang telat, apakah sinyal beli yang gue pakai itu beda dengan yang lain, ataukah memang alokasi sizing gue yang selama ini masih terlalu penakut. Itu yang seharusnya jadi bahan evaluasi kita, bukan membandingkan cuannya kemudian merasa iri kemudian membabi buta, bukan, tapi itu pertama kita syukuri dulu, kemudian kita evaluasi mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu diimprove, mana yang perlu dihilangkan dan segala macam. Begitu. Kemudian bicara tentang noise ya. Noise itu pertama too much information, too much info lah di grup, apalagi kan di grup infonya macam-macam gitu. Belum lagi di satu grup bilang ini, di grup yang lain bilang hal yang berbeda, di satu grup bahas indikator A, di satu grup bahas indikator A tapi pendekatannya berbeda. Too much info kadang bikin kita bingung kan. Makanya seharusnya agar trading kita lebih nyaman, kita punya kemampuan filtering. Mana aja yang perlu kita dengarkan, mana aja yang perlu kita telaah lebih lanjut, dan mana yang benar-benar harus kita ignore gitu loh. Nggak semua info itu harus kita telan, nggak semua saham yang disebut itu harus kita harus kita lakukan trading di esok hari gitu. Harus kita bisa filter. Dan ada orang yang bilang misalkan indikator A dan A, B, C bagus, nggak serta-merta kita harus ikut belajar indikator itu. Yakin aja sama indikator yang sekarang udah kita punya, ketika itu udah profitable ya sudah. Kemudian noise itu juga seringkali menimbulkan FOMO ya. Kita tadinya tidak mau beli saham A, B, C, ternyata di banyak grup dibahas saham A, B, C, akhirnya takut ya ikut-ikutan beli. Solusinya apa? Ya udah stick to the plan aja. Kalau misalkan kayak tadi comparing, kalau misalkan banyak orang yang bilang saham A sedangkan di kita nggak ada plan untuk beli saham A, evaluasi buat diri kita, kenapa sistem gue tidak bisa mendeteksi saham A. Itu yang seharusnya jadi bahan evaluasi kita, bukan serta-merta kita langsung ikutan beli saham A, tapi kita harus mempertanyakan diri kita, kenapa gue nggak bisa milih saham A ya? Apa yang salah dengan sistem gue ya? Itu yang seharusnya jadi bahan evaluasi, sehingga suatu saat ketika orang bilang saham A, kita tahu nih dasarnya pada akhirnya, ternyata muncul di gue screening saham A, reasonnya ABC. Akhirnya kita sama-sama punya saham A, tapi kita sudah punya plan yang lebih bagus. Kita sudah punya trading plan karena saham A muncul di sistem kita juga. Kemudian margin, balik lagi, noise kadang karena noise gitu ya. Kadang karena noise
kita sudah punya saham AB, modal kita sudah habis, kemudian disebut saham C, akhirnya kita tertarik untuk beli, kita terpaksa pakai margin untuk beli saham C. Di luar rencana, tanpa kita tahu resikonya gimana dan segala macam. Balik lagi, saya tidak anti terhadap margin, tapi seharusnya kita tahu how to-nya dan kapan menggunakannya. Kalau misalkan kita pakai margin hanya karena takut ketinggalan orang-orang, ya sebaiknya jangan. Karena pasti nggak akan nyaman tuh bagi trading kita. Saya lagi, orang banyak yang bilang, banyak curhat tentang loss dan segala macam, ya sudah, fokus kita sama equity aja. Kemudian terkait skill, orang bilang susah. Masa sih belajar analisa teknikal susah? Belajar fisika juga dulu susah gitu kan. Waktu zaman SD SMA belajar fisika susah. Apalagi waktu kuliah belajar integral, deret kurir, deret macam-macam, belajar waktu kuliah mungkin belajar manajemen keuangan, perpajakan dan segala macam. Semua hal pada awalnya memang susah, tapi pada akhirnya semua hal itu bisa menjadi mudah ketika kita mendedikasikan waktu dan tenaga untuk belajar itu gitu. Nggak ada ceritanya kita ikut training 1 hari selama beberapa jam lalu kemudian kita langsung jago. Itu nggak ada. Bullshit kalau ada orang bilang, langsung mahir training sehari langsung cuan. Nggak seperti itu Bambang prosesnya. Pasti akan ada masanya kita akan terpuruk, naik turun dan segala macam. Justru itu yang akan bikin kita jadi seorang trader yang sukses ya kayak gitu. Kita akan melalui apa yang sedang itu. Nggak ada ceritanya orang bisa langsung jago hanya karena ikut training 1 hari atau 2 hari. Even ketika training itu dibawakan oleh seorang expert sekalipun gitu. Saya tidak menyebut pakar ya, saya menyebutnya expert ya, karena pakar saham kan sudah ada. Ya, itu. Tidak ada jaminan bahwa kita pasti akan langsung jago dalam 1 hari atau dalam tiap kali sharing. Justru proses itu pasti akan makan waktu. Gitu. Sama problemnya apa? Problemnya mungkin kita sudah terkontaminasi sama orang-orang yang sering pamer profit sehingga kita akhirnya tidak mau melalui proses itu gitu. Kayak misalkan zaman kuliah mungkin ada beberapa dari kita yang tergoda untuk ikut beli lembar jawaban karena ya sudah kita nggak yakin terhadap kemampuan kita tapi kita pengen lulus gitu. Kita beli lembar jawaban, kemudian ternyata pada saat ujian beda lembar jawabannya, zong 2 kali. Orang beli kayak gitu ya karena mereka pengen shortcut aja, meskipun sebenarnya shortcut itu kan fantasi lagi ya. Orang yang punya ijazah karena beli dengan orang yang punya ijazah karena belajar dan kemudian lulus benar-benar, meskipun nilainya tidak seberapa bagus, tentu efeknya akan lain gitu loh. Tentu pemahamannya akan lain. Kalau misalkan cuma mau bergelar sarjana saja, beli ijazah di pramuka atau di mana itu mungkin bisa. Tapi orang yang sudah melalui proses belajar, meskipun pada akhirnya di ijazah IPK-nya cuma 2,5 misalkan, itu pasti pengalamannya akan lain gitu. Karena dia melalui proses itu semua, bukan cuma sekedar datang ke pramuka kemudian aku mau beli ijazah sarjana bidang ekonomi dengan IPK sekian misalkan, bikinin transkrip nilai cum laude misalkan. Tentu skill-nya akan berbeda itu. Makanya bagi saya proses untuk belajar itu menjadi penting karena dari situ juga akan membangun psikologis kita dalam menghadapi dinamika bursa seperti apa. Ini yang juga problem main yang dialami oleh trader. Mereka cenderung untuk untuk cari holy grail. Mereka pengen mendapatkan satu sistem yang benar-benar sempurna yang akan selalu membuat mereka profit.
nggak akan ketemu, nggak akan ada sistem kayak gitu. Semua sistem pasti akan ada flow-nya, semua sistem pasti akan ada cacatnya, semua sistem pasti akan ada masanya di mana dia tidak memberikan keuntungan. Dan itu wajar, makanya ada namanya winning rate, makanya ada namanya backtest dan segala macam. Nggak ada yang backtest yang 100% sempurna, nggak ada sistem yang 100% profit, itu nggak ada. Justru seharusnya bagi saya sebuah holy grail itu adalah sebuah sistem yang sudah kita kuasai benar-benar gitu. Sebuah sistem yang ya sudah, kayak yang pernah gue bilang bahwa Bruce Lee adalah seorang trader. Bagi Bruce Lee, dia tidak takut orang yang berlatih 10.000 gerakan, masing-masing gerakan satu kali. Dia nggak takut, tapi dia takut sama orang yang fokus pada satu jurus, tapi dia latih itu 1.000 kali jurus itu. Karena apa? Karena pasti dia jago di situ. Dia jago di satu jurus itu. Dan ketika dia sudah ngeluarin jurus itu, ya pasti dia akan sulit dikalahkan. Sama kayak trading. Trading ketika misalkan kita fokus di satu atau dua sistem, belajar gitu, di ngulik stokastik misalkan, dari tadinya stokastik periodenya default, kemudian karena belajar ngulik dan segala macam, akhirnya nemu periode yang lebih bagus, ya sudah, itu holy grail kita gitu loh. Bukan berarti oh stokastik ini salah di saham A, salah di saham B, tapi benar di saham ini, kemudian nyari sistem lain, nggak kayak gitu. Jadi sesimpel apapun sistemnya, pelajari itu selama itu nyaman buat kita dan itu profitable. Kita nggak harus punya sistem, kita nggak harus tahu sistem canggih. Kayak misalkan nggak harus ngiri lah sama Pak Eko gitu ya. Pak Eko yang bisa mengeluarkan segala macam indikator sistem. Pak Eko bisa karena dia suka coding gitu. Dia suka ngoprek dan segala macam. Kalau kita kan nggak bisa ngoding, kita nggak bisa ngoprek, kita nggak bisa punya banyak waktu untuk menikmati ngetik-ngetik kayak itu, bikin indikator. Kan kita cuma bisa nanya Pak Eko, saham ini apa, yang terjadi apa? Yang terjadi akhirnya ya udah kita tidak benar-benar menguasai satu indikator tertentu gitu, yang itu akan bermanfaat buat trading kita. Problemnya adalah suatu saat ketika misalkan Pak Eko keluar dari grup JIC, siapa nggak ditanya? Bang Gali suruh nunjukin spike, mana bisa dia. Bang Gali suruh nunjukin palang tiang yang itu, nggak akan bisa. Jadi pelajari aja satu atau dua trading system yang itu bikin nyaman buat kita, ya sudah, stick to it. Kalaupun ada yang lain, ya itu sebagai pengetahuan saja. Eksekusi tetap di trading kita. Unconfident, ya itu lack of skill biasanya produce unconfident. Akhirnya nggak percaya diri, nggak berani pakai sistem kita, akhirnya cuma ikut-ikutan aja gitu kan. Ketika itu yang terjadi, ya sampai kapanpun skill kita nggak akan pernah berkembang. Ketika kita tidak mau trial dan error, kita tidak mau menampung kesalahan, gue nerapin sistem ini salah, kemudian belajar dari itu. Tapi kita mau cari aman aja, nyari-nyari sama orang, ya skill kita nggak akan berkembang. Yang bisa kita lakukan adalah, ya sudah, kita tahu nih, gue kayaknya nyaman misalkan trading dengan sistem A. Ya udah, cari orang yang pakai trading sistem yang sama. Tanya sama dia, gimana sih cara yang benar pakai trading system ini? Kok gue selama ini masih kayak gini ya? Ya kayak gitu. Kayak gitu, cari. Bukan berarti kita harus berpindah trading system, tapi justru kita harus cari mentor yang sama untuk meyakinkan kita bahwa trading system ini benar, dan kita jadi tahu gimana caranya manfaatin trading system itu secara maksimal. Sehingga kita makin confident terhadap skill kita. Kayak terakhir ya itu shortcut. Orang seringkali tidak mau meluangkan waktu belajar, makanya dia mau shortcut. Yang terjadi ya udah, ikut-ikutan loncat sana loncat sini, langganan stock pick, akhirnya nggak tahu ketika misalkan sahamnya berubah arah, dia nggak tahu gimana cara antisipasinya. Kalau menurut saya ya udah, nikmati proses belajarnya saja. Nanti itu suatu saat mental kita akan terbangun. Ketika misalkan kita sudah
terbiasa melakukan sesuatu dengan analisa kita sendiri, mental kita pelan-pelan akan terbangun. Jangan berharap itu akan mudah, tapi itu pasti bisa. Yang penting kita nikmati prosesnya. Suatu saat mental kita akan terbangun dengan sendirinya. Experience, fear lah pasti, experience. Orang yang tidak pengalaman pasti akan merasa takut gitu loh. Tapi orang yang pengalaman akan menikmati rasa takut itu karena dia ngerasa ya itu bagian dari perjalanan dia. Kayak taruhlah kayak tadi kora-kora. Orang yang sudah pengalaman naik kora-kora tahu bahwa kora-kora itu akan menakutkan. Dia tahu gimana akan diombang-ambingkan oleh kora-kora atau halilintar gitu. Tapi dia karena dia sudah tahu, ya dia akan embrace perasaan takut itu, justru dia akan menikmati perjalanan kora-kora itu. Bukan malah dia takut naik kora-kora, tapi dia memaksakan diri naik kora-kora, tapi dia minta operatornya untuk kora-koranya jangan kenceng-kenceng dong bang, kayak gitu. Nggak bisa, itu sudah di luar kendali kita. Kayak ada orang yang menganalogikan pasar itu ibarat lautan, laut lah. Pasar itu ibarat laut dan kita adalah nelayannya. Psikologi kita itulah yang akan membantu kita mengarungi laut itu. Yang namanya laut itu pasti akan ada ombaknya. Bisa jadi suatu saat ombaknya tenang, bisa jadi suatu saat ombaknya tinggi. Tugas kita adalah gimana caranya kita survive di semua ombak itu. Kita bisa misalkan belajar gimana caranya mengidentifikasi kapan ombak itu akan muncul, ombak tinggi akan muncul. Kita bisa belajar di mana sih area laut yang lebih aman. Itu yang bisa kita belajar. Kita tidak bisa belajar untuk memerintahkan laut, laut gue mau lewat dong, gue mau lewat sini. Lo jangan ada ombak gede ya. Kita nggak akan bisa memerintahkan laut kayak gitu. Kita nggak bisa bilang Bandareal ke Bandareal, Bandareal gue mau beli real nih, lo jangan jualan dulu ya. Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan ya udah, kita mungkin takut, tapi ya sudah selama kita tahu resikonya, apa aja yang ada di sana, ya sudah nikmati aja rasa takut itu. Dan pengalaman itu akan membuat kita bisa menikmati ketakutan itu. Awalnya mungkin kita nggak akan menikmati, tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita akan menikmati. Grit, orang biasanya karena nggak punya target. Dia sudah cuan 10%, hari ini ada saham naik 10%, kemudian karena dia tidak punya plan, dia belum jualan, ternyata sahamnya turun sisa 5%. Habis itu bingung, anchoring lagi. Balik ke anchoring tadi, gue tadi pagi udah cuan 10%, masa gue harus realisasi profit di 5%, rugi dong gue. Padahal dia cuan 5%, tapi dalam pikiran dia rugi karena seharusnya hari ini dia bisa cuan 10%. Itu ada grit, ada anchoring di situ, bermain. Kenapa itu terjadi? Karena dia tidak punya trading plan. Gue nggak punya nih, saham ini jual di berapa, itu nggak ada. Yang ada nanya, ini harusnya dijual di berapa ya? Padahal target jual satu orang dengan orang yang lain itu kan beda gitu kan. Kedua, ya sudah YPC aja. Kalau misalkan kita nggak mau grit ya udah syukuri aja dan kalau misalkan cuan 5% ya alhamdulillah 5%. Yang lain cuma cuan 2% misalkan, atau bahkan banyak yang cut loss hari ini misalkan. Ya sudah. Gitu aja. Sesimpel itu kalau menurut gue. Hal itu penting biar tidak bikin kita emosional dalam menentukan langkah selanjutnya gitu. Kalau orang yang sudah grit, orang udah ngerasa cuan 5% tapi ngerasanya rugi, otomatis dia akan balas dendam tuh. Either dia akan beli di saham yang lain atau dia nggak mau realisasi profit di saham itu dulu karena berharap balik ke 10% lagi. Kemudian euforia. Ya euforia karena baru dapat arah, kemudian ya sudah dapat cuan banyak, kemudian euforia, salah strategi, membabi buta dan segala macam. Itu yang sering terjadi. Dia ngerasa kayak tadi hot hands fallacy. Dia ngerasa gue euforia nih, gue
trading cuan mulu, gue berarti jago nih. Market itu dari pengalaman saya punya banyak cara untuk bikin orang sombong itu menjadi sangat humble dengan terpaksa itu. Jadi alangkah baiknya sebelum kita terpaksa menjadi humble atau diingatkan market dengan cara yang keras, ya mulai sekarang kita humble. Kalau cuan, ya udah alhamdulillah nikmati cuannya, disegerahin, dinikmati, 100.000, 200.000, 500.000, dinikmati aja. Jangan ngerasa jumawa karena, oh gue bisa profit nih hari ini, keren ya gue ya. Nggak kayak gitu mainnya. Believe it or not, gitu ya, believe it or not, pada setiap profit yang kita punya, itu banyak kontribusi orang lain. Believe it or not, pada setiap keuntungan yang kita dapatkan, itu pasti ada kontribusi orang lain, entah siapa. Profit itu bagi saya selalu tidak murni berdasarkan keputusan saya. Tidak murni itu tidak murni kontribusi saya pribadi. Oke, keputusan beli dan jual adalah keputusan saya. Tapi pergerakan harga itu di luar kuasa saya. Pergerakan harga, ya oke lah, kadang saya bisa menggerakkan harga, tapi most of the time itu di luar kuasa saya. Saya bisa profit karena ada modal lain yang lebih besar yang bisa bikin harga naik. Itu seharusnya juga jadi bahan introspeksi kita. Oke, keputusan jual beli kita yang memutuskan, trading plan kita yang bikin. Tapi yang menggerakkan harga itu bukan kita pribadi gitu. Kita hanya melakukan rencana kita beli di harga sekian, jual di harga sekian. Pergerakan market ada orang lain yang menggerakkan, ada partisipasi orang lain, dan itu jadi salah satu alasan kenapa seharusnya kita stay humble. Euforia oke, tapi jangan merasa senang dapat profit oke, tapi jangan terlalu merasa euforia, merasa selalu dirinya paling hebat gitu karena dapat profit. Suatu saat kalau kena getahnya sakit. Addicted ini at some level ini bagus ya, tapi untuk orang yang baru itu jelek karena most of the time ketika orang sudah addicted itu keputusannya menjadi bias. Jadi ada bagusnya kita tahu when to stop. Kalau misalkan kita judi di Las Vegas dan segala macam, sering kan kalau kita lihat movie gitu ya, orang sudah cuan banyak, kemudian tiba-tiba habis hanya dalam satu betting gitu kan. Itu karena dia udah addicted. Dia karena dia sudah kayaknya gabungan semuanya, udah ada hot hand fallacy, kemudian udah addicted, kemudian padanya one single mistake itu wipe out semua modal. Oke, mungkin di saham tidak akan se-ekstrim itu, tapi ada kalanya ketika kita tidak tahu when to stop, ada kalanya satu kesalahan kecil saja di trading itu bisa bikin dampak yang besar terhadap modal kita. Jadi bagi saya penting untuk tahu kapan saatnya kita stop trading dulu, kita stay away dari market dulu. Kalau misalkan sudah dikasih waktu Sabtu Minggu libur, ya nikmati Sabtu Minggu libur gitu. Jangan memaksakan untuk trading karena hari ini cuan, mau buka dong Sabtu Minggu karena gue mau cuan. Ya jangan kayak gitu. Unconfident, balik lagi, experience itu biasanya inexperience memunculkan unconfident. Makanya untuk confident, kita harus tahu diri saat ini kita di tahap apa. Kalau misalkan saat ini kita masih pemula, ya sudah, kita masih mulai trading, ya sudah. Berarti kita sesuaikan targetnya sesuai dengan level expertise kita. Kalau kita masih belum jago, ya sudah, jangan set target 2 juta per hari misalkan. Targetnya cuma hari ini saya tidak rugi aja dulu. Atau hari ini saya punya duit buat beli pulsa atau beli cilok buat buka puasa. At least itu dulu. Nanti, seiring naik tingkat, seiring kita jago, naikkan gitu. Sering kita confident level kita naik, ya sudah sesuaikan target itu. Jangan kita masang target untuk kayak
anak kuliahan ketika saat ini kita masih jadi anak SMP misalkan. Jangan kita berharap punya gaji seperti seorang CEO ketika skill kita masih seorang staf biasa. Ada saatnya kita akan punya gaji seperti seorang CEO ketika kemampuan kita ya seperti seorang CEO. Kedua, manajemen, disclaimer dulu bahwa mungkin ini akan berbeda, ya. Yang pertama, pemahaman umum ya, don't put all your eggs in one basket. Ini terkait asset allocation, bukan cuma saham saja. Kalau kita misalkan punya uang 1 miliar, ya jangan 1 miliarnya itu dimasukin ke saham semua. Ada juga 1 miliar misalkan dialokasi untuk instrumen investasi yang lain. Ya bukan juga reksadana, sama aja, Anda lainnya masih di mata juga. Bisa jadi masuk ke properti dan segala macam. Kalaupun nanti di saham, don't put your one egg in one basket, ya jangan saat masukin itu semua di satu saham, atau jangan di sektor yang sama. Tapi dalam prakteknya, bagi saya, you can put your eggs in one basket as long as we certain that it is a damn good basket gitu loh. Yang terpenting itu bukan masalah egg-nya, kalau menurut gue. Yang terpenting itu adalah gimana kita ngenali basketnya itu kuat nggak ngelindungi egg kita. Problemnya di situ. Tugas kita adalah mencari basket-basket yang cukup bagus untuk nampung telur kita sehingga tidak pecah. Sehingga ketika kita misalkan naruh semua telur di satu keranjang, ya telur kita tetap aman. Kalau misalkan kita tidak bisa mengidentifikasi, kita tidak bisa mengenali keranjang yang aman, ya balik lagi, don't put your egg in one basket. Itu lebih aman. Tapi kalau suatu saat kita tahu, oh ini gue nemu nih basket yang bagus banget, terbuat dari baja dan segala macam, tahan banting, ya sudah, masukin aja semua telur di situ. Kalau perlu pakai margin, all in plus margin. Kenapa? Karena once kita certain terhadap sesuatu, bisa jadi hasilnya akan lebih maksimal ketika kita fokuskan semua di situ. Gitu. Tapi jangan lupakan resikonya tetap ada gitu. Resikonya tetap ada. Meskipun kita yakin 100 yakin akan ada aja hal-hal yang membuat basket itu mungkin tidak sesuai dengan keyakinan kita, tidak sesuai dengan prediksi. Makanya langkah antisipasi perlu. Orang yang sudah pengalaman, dia berani put their eggs, all of them, in one basket, karena dia tahu once basketnya ternyata tidak sebagus yang dia kira, dia tahu exit strateginya gimana. Gitu. Resikonya bukan karena lebih besar, tapi dia sudah siap dengan resiko itu. Cuma buat rekan-rekan yang baru, yang tidak siap dengan resiko, ya balik lagi ya. Money management, don't put your eggs in one basket. Kedua, risk management dari Elder. Elder pernah bilang ada 2% and 6% risk management rule, money management rule. 2% adalah total risk in any position tidak boleh melebihi 2% dari total nilai equity kita akhir bulan lalu. Bagi yang tahu equity-nya berapa. Problemnya mungkin ya itu orang nggak semuanya tahu, nggak semuanya bikin trading journal, jadi dia tidak tahu modal dia, equity dia akhir bulan kemarin berapa ya, jadi dia tidak bisa manage resikonya. Oh yang penting oh gue total equity hari ini, padahal bisa jadi equity hari ini tuh udah lebih gede dari kemarin gitu. Artinya resiko yang dia pertaruhkan lebih besar. Itu juga masih bisa, itu masih mending sih. Dia masih sama-sama punya batasan 2%, cuma beda di value aja. Itu masih lebih mending daripada orang yang tidak punya sama sekali. Tapi kalau misalkan kita mau ikut aturannya Elder, perbandingannya equity adalah selalu dari end of month, last month's equity. Jadi equity bulan lalu ditutup naik menjadi 100 juta misalkan. Akhir April equity kita jadi 100 juta. Resiko per trade kita itu berarti 2 juta. Per trade, resiko per trade ya, bukan total. Jadi kalau misalkan kita punya 2 posisi, masing-masing 50 juta, ya di masing-masing itu
resiko maksimal yang bisa kita tanggung adalah 2 juta, bukan total 2 posisi itu. Nah, tapi ada lagi 6% akumulasi, baik itu floating loss maupun realized loss yang sudah direalisasikan maupun yang masih floating. Kalau total akumulasinya sudah 6% dari equity kita, sebaiknya kita berhenti dulu. Berhenti untuk tidak trading for the rest of the month. Karena basically ada yang salah dengan diri kita. Sisa hari itulah yang kita gunakan untuk evaluasi diri kita. Mana yang salah, apakah pemilihan saham kita, apakah strategi entry kita, ataukah hal lainnya. Itu yang digunakan. Jadi, nggak ada masalah harusnya orang-orang ketika melakukan itu. Toh bulan depan market masih buka. Problemnya orang yang tadi, problem karena kurang pengalaman, dia addicted to trading, dia nggak mau berhenti trading. Yang terjadi adalah makin loss-nya makin banyak, equity-nya makin hilang. Itu elder ya, 2% atau 6% loh. Kemudian ada lagi yang position sizing. Position sizing itu kalau saya dibedakan antara penny stock atau saham gorengan atau saham second liner yang lucu-lucu dengan second liner tapi dia punya value, sebenarnya ada value blue chip sama blue chip beneran gitu. Harus ada position sizing yang berbeda di dua kriteria saham ini. Pertama, gimana cara position sizing? Ya lihat transaksi value-nya. Nggak mungkin dong kita mengalokasikan modal yang sama di saham yang transaksi value-nya cuma 1 miliar dengan saham yang transaksi value-nya seratusan miliar lebih. Nggak mungkin, misalkan di saham yang 100 miliar lebih value transaksi kita masuk 100 juta, tapi di transaksi saham yang 1 miliar kita juga masuk 100 juta. Yang ada di transaksi 1 miliar pasti kita nyangkut. Kedua, lihat kalau kita mau alokasi posisi, lihat bid offer-nya. Jangan misalkan bid offer-nya per lantai cuma 2 digit atau 3 digit, nilainya itu cuma misalkan 1 jutaan per bid offer ya, atau 2 juta atau 5 juta, jangan alokasi kita lebih dari 3 lantai itu. Kenapa? Karena alokasi di saham-saham seperti itu seharusnya bisa bikin kita masuk dengan mudah dan keluar dengan mudah. Dalam artian kalau kita misalkan mau mengalokasikan 10 juta di saham A, ya kita untuk bisa dapat barang senilai 10 juta itu gampang dapatnya. Bukan berarti bukan untuk dapat 10 juta kita harus makan kanan 4 lantai. Itu berarti alokasi kita udah salah di situ. Itu kalau saya pakainya prinsip kayak gitu. Jadi kalau untuk saham-saham yang kecil, second liner atau gorengan, jumlah lot dalam bid offer itu menentukan alokasi modal kita di situ. Karena saya punya prinsip kalau saya keluar, pasti keluarnya hajar kiri. Kalau misalkan saya salah, pasti keluarnya akan hajar kiri. Nggak ada istilahnya ketika saya salah posisi, kemudian ngantri di offer, itu nggak ada ceritanya. Ketika misalkan salah posisi, pasti akan buang kiri, pasti akan hajar kiri. Dan kalau misalkan saya salah allocation sizing, ketika buang kiri, nggak ada yang nampung, ya udah wassalam. Itu kenapa bagi saya melihat susunan bid offer, jumlah lot offer, ini terutama untuk saham-saham yang kecil ya. Kalau yang saham blue chip ya bebas saja. Kalau blue chip mah tergantung dari sahamnya. Kadang kalau BCA ya kita bisa go all in plus margin kalau misalkan lagi mendukung. Tapi kalau INKP kita nggak bisa karena INKP itu lotnya bid offer-nya tipis-tipis. BTPS bisa tapi beresiko dan segala macam. Baik lagi, position sizing itu akan tergantung dari sahamnya. Nah, makanya punya stock universe, punya watchlist itu penting karena kita tahu karakter sahamnya seperti apa. Jadi kita akan dengan mudah gitu bisa mengalokasikan modal kita untuk di tradingan di saham itu tanpa harus bolak-balik ngitung pakai Excel.
Itu sih. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Om Koko atas apa ya sharingnya sore ini. Mungkin ada yang mau bertanya atau gimana kok bisa jaga mentalnya nggak gila misalnya kayak gitu. Kalau saya kan udah gila dari sononya, jadi ya udah santai aja ngadepi stok gitu loh. Monggo silakan. Nggak ada yang nanya. Oh, Asik. siap, udah jam 5. Saya tadi kayaknya di atas ada saya. Berapa persen itu? Udah sih, kayaknya udah semua ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya loh, boleh minta presentasinya. Nanti ini videonya di-share, Mas. Iya, gitu. Nggak usah takut. Oke? Kalau presentasinya nanti nggak malah dipakai buat orang lain jualan kan ya nggak enak gitu ya. Karena ini punyanya Om Koko. Gitu. Ya. Kalau Om Koko ini nggak pernah jualan, dia share. Oke. Ayo, nggak ada yang nanya? Dika nggak nanya, Dika? Nggak ada yang nanya. Ya sudah jam 5 Ya wes, juga. udah jam 5. Ya wes, Ya, takjil. Aku ada tuh, Om Koko margin pernah di bawah nginep nggak? Berani nggak lu pakai margin nginep? Kalau pernah. yakin, pernah. Iya pasti kalau yakin. Pernah. Gitu. Ya balik lagi, saya orang yang bukan anti, saya tidak anti margin. Kuncinya penggunaan margin itu adalah ketika kita yakin. Kalau misalkan kita yakin saham itu bagus, masih bisa naik, why not margin nginep gitu. Yang penting ya itu balik lagi, tahu resikonya. Margin itu kan pertama, resiko margin itu kita pasti kena bunga margin. Kalau kita trading di saham yang nggak naik, kita pakai margin di saham yang nggak naik, kita resikonya double. Ada kena bunga margin, belum lagi resiko cut loss di saham itu, gitu kan. Tapi kalau misalkan kita yakin, sahamnya itu masih akan naik, ya pakai margin nginep nggak ada masalah. Enaknya ya di sekuritas saya margin tidak ada for sale. Itu. Jadi kalau misalkan sepanjang dia masih naik, mau naik 7 hari pun nggak akan ada disuruh jualan. Nggak ada for sale. Enaknya di sekuritas saya gitu. Oke. Om Koko ada lagi yang nanya nih. Om Koko, Om Galih, boleh di-share awal trading, gimana ngatur psikologi trading, tips and triknya mungkin. Nah, ini tapi kok nanyanya private, tapi ya wes ngobrol. Monggo, silahkan. Apa sih? Om Koko. Nggak kelihatan, dia private ke gua. Boleh share awal trading gimana cara ngatur psikologinya, gitu loh. Tips and triknya mungkin. Om Yang Koko. jelas gini, kalau misalkan baca tulisan saya di blog, trading is a journey of self-discovery gitu ya. Psikologi trading itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa diajarkan. Tidak seperti analisa teknikal. Analisa teknikal saya bisa ngajarin, oh ini MA yang dipakai kayak gini, MA yang MA keputusan beli adalah A, B, C kayak gitu. Itu bisa diajarkan. Tapi psikologi trading namanya emosi seorang itu kita tidak saya atau orang lain itu tidak bisa membentuk tidak bisa mengarahkan karakter. Yang kita bisa lakukan adalah ngasih tahu sebenarnya gimana. Makanya bagi saya merasakan langsung itu adalah bagian dari pembelajaran kita untuk membentuk psikologi trading kita, membentuk mental kita. Saya justru seseorang yang percaya bahwa cut loss nyangkut itu adalah sesuatu hal yang wajar yang harus dilalui oleh seorang trader. Jangan pernah berharap bahwa kita akan selalu cuan terus, tapi cut loss, perasaan untuk kehilangan uang, perasaan untuk nyangkut dan segala macam itu adalah hal-hal yang perlu dirasakan oleh trader gitu. Kenapa? Karena justru itu yang akan membentuk mental dia. Umumnya orang akan termotivasi ketika dia kehilangan sesuatu. Orang yang tadinya bandel, kemudian diputusin pacar, sakit hati,
dia memakai rasa sakit hatinya itu untuk menjadi orang yang lebih baik. Ada kayak gitu. Dalam kasus saya sakit hati karena uang saya habis di apa di quote unquote dimanfaatin broker saya dulu gitu ya. Jadi saya nggak tahu margin itu apa, saya nggak tahu analisa gitu kayak gimana. Pokoknya tiap pagi broker saya nelpon, Pak beli ini, oke Bu, beli ini, oke Bu, gitu. Itu pelajaran banget bagi saya. Makanya kalau yang pernah ikut muktamar, prasastinya masih saya simpan sebagai pengingat bahwa saya pernah sebodoh itu gitu loh. Itu sih bagi saya proses pembentukan karakter itu kayak gitu. Enaknya sekarang kita bisa belajar sama orang gitu. Kita bisa belajar, kita tahu nih siapa-siapa saja yang menurut kita tradingnya cukup successful gitu ya. Gimana caranya dia mengelola emosi. At least itu kita bisa tiru, meskipun pada akhirnya harus kita sesuaikan dengan karakter kita masing-masing. Bisa jadi misalkan ada orang yang kayak tadi, tidak semua itu cocok naik kora-kora. Ya udah jangan maksa untuk trading untuk naik kora-kora. Ya sudah, naik aja istana boneka gitu. Karena ya udah nikmati aja istana boneka. Tidak semua orang cocok untuk trading di saham-saham A. Ya gimana caranya ngelatih emosi? Ya jangan trading di saham itu. Karena tanpa saham itu pun kita masih bisa profit di saham lain gitu. Kenapa harus maksain diri untuk trading di saham tersebut gitu. Jadi balik lagi, kalau gimana caranya bentuk psikologis, ya kenali dulu diri kita itu seperti apa. Apakah kita, ya teorinya kan profil resiko kita gimana? Apakah kita risk taker, apakah kita risk averse gitu ya? Itu dulu. Nah dari situ nanti akan ketemu saham apa yang cocok bagi kita. Kalau misalkan kita nggak cocok saham gorengan, ya udah nggak bisa dari saham gorengan. Kalau misalkan kita nggak cocok pakai margin, ya udah jangan paksa pakai margin. Gitu. Tapi ya itu, psikologis itu adalah bukan sebuah proses yang instan, tapi itu proses yang akan terus berjalan terus-menerus. Sampai sekarang pun saya masih belajar gimana cara ngelola emosi. Karena kadang ya namanya manusia gitu kan, emosinya juga kan naik turun. Makanya saya bilang tadi, tidak ada bagi saya bullshit kalau misalkan kita trading tanpa emosi itu bullshit. Pasti akan ada. Sebagus apapun, seorang psikolog apapun, sepintar apapun, contohnya kan kayak banyak yang dibilang Isaac Newton gitu. Nggak ada yang meragukan kejeniusan Isaac Newton lah. Tapi kenapa dia bisa bangkrut dan rugi dari trading? Ya karena kepintaran itu bukan hal utama, bukan satu-satunya kunci untuk bisa sukses trading. Kepintaran itu metode doang, ada dua pilar lain, mind dan money management. Jadi dan itu yang susah dipelajari dan itu tidak terukur gitu loh, tidak bisa diukur. Gue udah bisa menguasai emosi gue, tapi bisa jadi besok hari itu masih akan terlibat emosi. Jadi menurut saya emosi itu adalah proses belajar yang terus menerus, nggak akan ada selesainya, jadi nikmati saja. Kalau aku awal tradingnya apa ya? Tadi kan aku cerita ya. Awal tradingku ya cuman dulu beli, udah diemin. Tadi yang aku cerita tadi, nggak enak di rumah ada istri, jadi kalau kedengeran kan nggak enak. Tapi kalau di chat tadi ada kok. Kalau apa namanya, latihan seriusnya tuh ya 2012-2013 akhir lah. Begitu sadar, gila ya ternyata duit yang gue kemarin taruh cuman segini jadi segini. Gitu. Aku pakai trading journal. Ya, trading journal saya masih sticky notes tak tempel di ini. Nah, Koko sama lah. Masih ya, Kok ya? Pakai sticky notes. Tiap sore selesai jam trading saya masih nyatetin rekap. Kalau saya perlu keperluan pajak juga. Bagi saya itu adalah prosesnya itu ketika kita menikmati sebuah aktivitas, ya sudah, kita akan menikmati aktivitas itu. Kita merasa diuntungkan, kita merasa terbantu oleh sebuah aktivitas, kita akan menikmati aktivitas itu. Bagiku trading diary itu menyenangkan. Ya udah, tiap hari, toh sebenarnya ya bikin trading jurnal itu tiap hari itu nggak nyampe 5 menit. Cuma nyatetin doang hari ini gue beli apa,
equity gue berapa dan segala macam, itu doang, sesimpel itu gitu. Dan itu sangat berguna gitu kan. Apalagi kan sore nanti biasanya kalau saya sore dari sekuritas saya ada rekapan transaksi hari ini gitu ya, buy and sell-nya kan ada itu ya kayak. Nah, itu rekapan itu akan saya rekap ke Excel, saya simpan ke Google Drive, nanti dipakai untuk laporan pajak Anda. Masih promosi saya ya. Gitu. Itu akan sangat berguna gitu. Om Koko, Om Koko sekuritasnya apa? Kamu berani modal berapa gitu loh, baru dapat fasilitas seperti Om Koko. Sekuritasku sama kayak sekuritasnya Dani, udah gitu. Gitu. Sama gue juga ada, emang gue gak ada. Lu, Atom, Dani itu sama. Ada di buku Intelijen Investor, Newton bangkrut di saham. Iya. Boleh nggak nominal minus terbesarnya berapa? Kalau nominal minus terbesarnya sebenarnya tergantung dari berapa persen ekuitasnya sih kalau saya. Berapa toleransi? Maksudnya gue gini, kalau kamu punya 100 juta, terus merasa hilang 5 juta, mungkin masih enteng. Itu in case 5% gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu 1 miliar, terus 5% hilang, itu 50 juta. 50 juta worth it gitu loh. Ya, gitu. Ya, oke? Oke. Apalagi? Minus omga selama perjalanan trading. Total ya gede. Kalau mau ditanya minusnya ya gede. Udah miliar lah. Kalau misalnya total minusnya mungkin miliar. Mungkin. Ya kok ya? Nyampe nggak kok? Nyampe gue. Nyampe, iya. Nyampe. Total loss kan? Iya. Kalau total cuannya ya nggak usah nanya gitu. Gitu. Oke. Yang penting equity-nya tumbuh. Iya gitu. Oke ya. Oke Pak Tony, boleh di stop. Oke, matur suwun. Ya, terima kasih semuanya ya. Udah mau buka puasa juga. Ya. Siap. Terima kasih Ya, semuanya. siap. See you. Yuk, recording bisa di stop Mas Hendra, Pak Tony. Oke. Oke, coba. Oke.